Anak FIFA siap juara lagi. Welcome to Post Game ID. Kali ini kita akan bahas round of 16. Di round ini banyak hasil-hasil yang mengejutkan dan juga kontroversi yang terjadi. Banyak sekali wasit-wasit yang gak becus. Ya, ada lagi kontroversi Donald Trump juga yang bantuin US buat mainin Balogun. Tapi kita akan bahas satu persatu dari match pertama dulu. Ada Paraguay lawan France yang berkesudahan 1-0 untuk kemenangan France. Gimana nih, Mon? Susah payah France mengalahkan Paraguay gara-gara Paraguay mainnya Tarkam. Wah, ini dia nih yang dimana kita semua nggak expect ya Paraguay ini bisa main seharam ini, bisa jiwa-jiwa Simeone-nya mungkin masuk ya. Jorok banget mainnya. Dan kita juga Prancis bakal lolos dengan comfortable gitu ya, tapi ternyata diberi perlawanan dengan sepak bola kotornya, dimana akhirnya tetap Prancis menang 1-0 dengan penalti kuta-kuta ninja gitu. Dia lagi aja penyelamatnya Prancis emang. Gimana Bill nih komentar lo tentang Paraguay yang main Mortal Kombat nih dibanding main bola? Karena nggak nunjukin permainan sepak bolanya gitu, malah ya mungkin dia pakai pendekatan psikologis kali ya. Kalau misalnya permainan bola nggak bisa, permainan psikologis. Ya kan emang orang jago dihantamnya harus sama orang rada bopung. Harus di rage bait dulu. Harus di rage bait dulu. Supaya getar, mental kan getar kalau orang jago. Bener. Dikasarin. Dan untungnya Due ya masuk sebagai pemain pengganti, membuat perbedaan. Ya. Itu selamat tuh bukan gara-gara Mbappe. Jadi Mbappe di match ini nggak berguna ya? Iya, orang cuma long shot doang. Kebanyakan. Iya. Ketolong penalti sama race bait kipernya ya. Selebrasinya. Iya. Ya. Benar. Tapi dibalas. Mbappe nggak jago, Mbappe nggak nyelamatin. Gitu kata dia. Itu aja. Gila. Dan Olise serang Nabil aja. Olise kita lihat 0 gol 0 assist dia ya. Berarti dia dengar tantangan kita. Terima kasih ya, walaupun kita nggak ada hadiah, nggak ada apa, tapi terima kasih udah mendengarkan saran dari kita Olise. Tapi secara permainan apakah Prancis ini berkembang di match ini atau ketahan justru gara-gara ya permainan Paraguay yang dikit-dikit foul nih. Gimana nih, Mon? Menurut gue emang kayaknya tim-tim seperti Prancis nih bakal ter-shutdown ya sama permainan kotor kayak gini, karena ya bisa dilihat juga di game-nya dibilang asik sih enggak, gue jadi emosi juga gue kayak kalau lagi nonton gue udah ayo aja belajar sama gue. Santai. Gue kesel banget sumpah gue ngeliat game-nya, ngeliat pemain-pemain Paraguay ini yang harusnya memiliki kualitas yang cukup bisa lah untuk melawan gitu, nggak usah pakai kotor-kotor, cuman ya masih bisa kotor nih kayak aduh. Enggak lah. Paraguay cocok lawannya Vietnam. Wah. Itu baru cocok, kayak lebih seru tuh ya dibanding lawan Prancis ya. Kayak bakal 10 pemain kartu merah sih kayaknya. Waduh. Di match itu. Nggak main dong, berhenti dong pertandingannya. Tapi akhirnya Prancis menemukan jalan keluarnya ya. Gosok Apapun susahnya game, Prancis tetap punya jalur belakang sendiri. Karena akhirnya udah ketahuan mainnya keras akhirnya ya, gocek-gocekannya jadi berbuah hasil. Benar. Akhirnya ya foul sendiri akhirnya di dalam kotak penalti ya. Iya, saking kasarnya. Iya, udah pasti ada penalti ya. Pasti. Kenapa? Dia bilang gosok voucher, siapa yang gosok voucher? Siapa yang gosok voucher? Oh iya benar Mbappe tapi voucher bener. Voucher bener lah, bukan dikasih kayak ayam itu tuh. Oke. Di round selanjutnya di quarter final ini lebih seru lagi. Prancis akan bertemu Maroko. Nah, ini baru nih kualitas pertandingan akan disajikan di match ini. Menurut lu apa yang akan terjadi di quarter final di match ini? Prancis lawan Maroko.
Kalau dari gua Prediksi lu. prediksi gua kayaknya seharusnya masing-masing, misalnya Maroko atau Prancis menang, dia selisihnya lumayan lah. Selisih 2 mungkin bisa. Sisi 2 mulu kayaknya. Serius Kita soalnya ada yang lain. gua melihat Dua mulu. Saibari itu dia. Saibari cedera kan? Saibari cedera dan itu menurut gua lumayan penting Faktor itu. penting itu. Benar. Tapi ya dari skuad utama ya Saibari aja ya paling Iya. yang miss ya. Udah pasti nggak main kah? Saibari? Seharusnya enggak sih, seharusnya nggak main. Saya nggak main, string ya. soalnya. Itu kalau di FPL 75% nggak main. Waduh. Itu kan. FPL kan, kalau di FPL biasanya. Oke. Dan Rahimi juga kayaknya walaupun digolin ya kemarin, kayaknya kualitasnya nggak sesaibari lah menurut gua pribadi. Ini Tchouaméni juga nggak tahu. Tapi bisa cukup tajam lah ya, kemarin golin kan? Iya Rahimi golin, tapi udah 2-0. Iya. Ya, tapi kan cukup klinis lah ya. Tapi ini lawannya juga bukan Prancis waktu itu kan. Betul. Ya. Dan alot juga ya kalau nggak salah, Maroko baru di babak kedua dia baru ngegasnya banget. Menurut lo gimana Mon? Prancis Maroko, apa yang akan terjadi di match ini? Kalau menurut gue ini match yang seru ya, kayak gue kemarin bahas di Brazil lawan Jepang. Ini salah satu match yang gue tunggu juga karena kebetulan Maroko kan gue suka banget ya pemain Maroko, apalagi adanya Wonderkid Ayub Bouadi yang baru pindah kewarganegaraan Wonderkid. Iya, ke Maroko dari Prancis karena dia ya kualitasnya dinilai tidak cukup memuaskan untuk masuk ke skuad Prancis gitu, makanya dia pindah ke Maroko dan gue di sini ada pembuktiannya. Dan kalau bisa menang sih, wah gue happy. Salut ya. Happy gue malah. Revenge ya. Ini sengit gua. banget. Di 2022. Ini karakter kedua tim hampir sama ya. Sama-sama Main attacking terbuka. tim. Kayaknya bakal terjadi banyak gol sih prediksi Iya, gua nanti nih. gak rekam aja lawannya kayak pada gue. Prediksi gua 4-5 untuk kemenangan Wih, Prancis. kayak Pesta gol. Kayak Pesta futsal, gol. kayak futsal. Enggak Pesta apa-apa. gol. Ya Prancis kan 45-46. attacking, all out attacking juga. Maroko kan juga sama gitu kan. Ya kemungkinan ya 4-5 aja. Tapi Maroko bisa loh, kemarin dia main di defense juga pas lawan Kanada. Iya bisa, cuman kan cepat Dia- juga adaptif counter attack-nya. dia, Iya. Ya oke lah, menurut gue ini match yang salah satu match yang paling ditunggu dari quarter final. Kita akan ke match selanjutnya antara Brazil lawan Norway, di mana secara mengejutkan Brazil kalah 2-1 dari Norway. Ya, Norway kedua golnya dicetak oleh Erling Haaland dan gol Brazil dicetak oleh Neymar, gol perpisahan. Ya gol kasih ya. Kayaknya gol dikasih ya. Udah terbang kipernya. Enggak ya, udah disrespect menurut gue backnya, kayak sengaja foul gitu ya, maksudnya biar kasih Neymar persembahan terakhir gitu ya. Mungkin kayak gitu ya, tapi menurut lo gimana Bil? Infonya Dari A1 A1 gue denger di asistennya Norway bilang begitu. Di salah Respect satu aja, di gua wawancara. di Iya. spek aja gitu. Nah, menurut lo gimana Bil pertandingan ini nih? Brazil kok kalah nih? sangat mengecewakan ya Brazil ya. Tidak klinikal, di mana Betul. dapat. Bahkan di pertandingan ini 2 penalti. Udah gosok voucher ya? Iya, dua lo gosok vouchernya lo 2. Cuman ya Vini sosok sebagai pahlawan ngasih ke Gimares gimana sih? Elah. Tapi ya Brazil juga ya permainannya menurut gua stagnan aja gitu-gitu aja, nggak ada kreativitas. Ryan juga menurut gua nggak efektif, nggak cukup menusuk dari sisi kanan. Dan Mateus Cunha juga terlalu cepat diganti. Betul. Dan Hendrik aduh open goalnya kena penendangnya Latihan itu, lagi, kepapan go back to nendangnya. SSB Hendrik. Tapi di terlepas itu menurut gue pribadi Milan jago ya kipernya. Lumayan lah. Iya, Di World Cup ini banyak kiper-kiper yang mengejutkan ya. Yang secara mengejutkan step up di timnya masing-masing ya kiper-kiper ini ya. Padahal di cadangan dan hampir diganti loh. Si Milan ini. Iya, pengen diganti sama oke. yang naturalisasi kan, cuman ya karena Oh, Martin pas. Wah, Emil Audi. Oh, iya, oke. Menurut lo gimana Mon? Brazil lawan Norway. menurut gue ini salah Martinelli, kenapa lu main? CM lagi. CHM lagi kan. Nomor 10 kan harusnya pintar ya. Oh, ini Martinelli. Lu jangan lu siapa? Oh, iya. Jangan lu nyelamatin Brazil kemarin lu sosok. Lu siapa sih? Tahu. Paling pelatihnya tuh Iya. Ancelotti.
Kok miskin pelatih? taktik. Jadi menurut Masak Ancelotti. jadi menurut gua Ancelotti gagal memberikan ramuan yang pas di tim ini. Jadi maksud gua Akhirnya gagal. untuk tim attacking seperti Norway gitu ya, kayaknya lebih adaptif kalau si Ancelotti itu memainkan pemain midfield yang lebih banyak gitu dibandingkan harus memainkan winger yang dipaksa main di number 10 kayak Martinelli. Karena sebenarnya di bench pun masih ada pemain-pemain yang bisa cover di midfield gitu seperti Ederson-nya Atalanta, seperti pemain-pemain lain gitu. Yang sayangkan tuh kenapa lu harus ngorbanin masukin 4 winger lah, quote on quote 4 winger di dalam satu starting gitu. Ya ketahuan aja taktiknya situ-situ aja kayaknya. Ya Norway juga menurut gue nggak yang gimana ya, beberapa kali hilang bola, beberapa kali Odegaard peluang juga gagal ya kan. Ya muter-muter aja beberapa kali Norway akhirnya mundur ke belakang back pass, ya nggak spesial amat, tapi Brazil juga gagal memanfaatkan peluang yang ada gitu ya, kurang klinis juga. Pada akhirnya Haaland ya secara individual lagi ngebantu timnya buat menang gitu. Menurut lu Norway apakah layak menang di match ini? Kalau dari gue pribadi layak karena dia klinikal banget ya. Di skema golnya pertama Haaland sama siapa namanya Slerdrup ya. Dia Slerdrup. Iya. Sheldrup. You had you could do so you Susah itu namanya. Skema crossingannya dia emang sebelumnya emang tipis aja nggak nyampe sama Haaland, tapi akhirnya diselesain di gol pertamanya, udah pecah, udah kebuka kerannya, udah enak dia. Ya bye Neymar. Welcome Haaland sebagai one of the goats. Iya. Ya. Dan Kita generasi. Norway ketemu siapa di match di quarter final? Wah, tuh Prancis. Ketemu Prancis. England. Oh Inggris ya? Ketemu Inggris ya. Oh, Inggris, Tapi Inggris. akan kita bahas setelah kita bahas Prancis tuh Maroko. Meksiko lawan Inggris. Kita akan ke match yang aduh seru banget. Match ini gila banget. Atmosfernya gila menurut gua. Sayang banget kenapa Meksiko gagal lolos karena ya last match di Azteca kan jadinya kan. Padahal ini gila. Inggris awal-awal kesulitan nih kan, Meksiko juga nyerang terus, gempur habis-habisan. Cuma ya memang sedikit kelengahan dari Meksiko berhasil dimanfaatkan oleh Inggris ya. Menurut lo gimana Bill? Inggris apakah sudah layak menang di match ini? Mau dulu aja. Iya, mau dulu. Gimana Mon? Oh, Menurut gue lo, dulu Mon? aja. Ya kalau menurut gue ya sangat disayangkan gitu ya. Meksiko harus pulang, tuan rumah kedua yang pulang gitu di turnamen ini. Dimana gue ngeliat match ini tuh sebenarnya seru gitu ya. Cuman emang banyak kejanggalan dan mistake yang sebenarnya langsung diambil gitu kesempatannya sama Bellingham. Bisa kita lihat juga 2 gol yang cuman beda 2 menit kalau nggak Gol salah cepat ya. Gol keduanya sih ya hilang fokus lah. Hilang fokus Kayaknya lah, ya, Meksiko kayaknya. nih Berawal dari gemeter juga nih kayaknya, kaget juga kebobolan kan. Dan yang artinya pecah telur di mana dia udah tidak jadi tim yang nggak digolin sama lawannya lagi di World Cup. Sisa satu tim yaitu Spanyol gitu ya. Jago itu. Ya Ya udah lanjut sorry. ya sebenarnya Meksiko juga punya peluang di saat backnya Inggris Kwanzaa Kartu merah. ya menurut gue stupid Risky. tackle ya. Stupid tackle akhirnya kartu merah, akhirnya unggul satu pemain Meksiko tapi sayang banget nggak bisa memanfaatkan keunggulan pemain ya. Malah penalti ya. Sayang banget itu juga karena ini kan ya, apa maksudnya salah heading bola kan ya. Itu sayang banget menurut gue, itu momentumnya hilang pas golekin. Udah drop itu, Meksiko nggak bisa kembali ke performa topnya di match ini ya. Walaupun dia nyerang terus sih menurut gua. Benar-benar. Tapi ya pointless juga attackingnya, maksudnya crossing ya bismillah juga maksudnya. Tapi Raul Jimenez beberapa peluang banyak loh dia. Benar. Yang dulu bawah lihat Banyak ya. ya. Iya benar. Gol yang Itu ditendang. babak pertama kan. Ya, Banyak loh, lumayan. dan dimasukkannya Denver juga menurut gue makin ya memperkokoh defendingnya Inggris, apalagi pas banget Meksiko di menit-menit akhir kan crossing terus. Jadi si ya Denver ini makanan empuk kayak Denver maksudnya ya udah ya akhirnya hingga menit akhir Meksiko gagal kembali mencetak gol
Sempat penalti dulu ya. Penalti Iya, habis Jimenez. Ken golin kan di penalti. Oh iya benar-benar. Tapi Ngasih penalti ke lawan. iya. Bahaya deh. Ditendang ini. Baik. Bye. Ya gagal mencetak 1 gol lagi untuk menyamakan kedudukan, akhirnya kalah dan Inggris berhak untuk ke babak selanjutnya. Iya lah, orang parkir tank kan kemarin. Ya wajar sih. Benar. Masa nggak wajar? Iya Udah wajar kartu kan, merah enggak kan satu. gue bilang wajar tadi Pakai barusan. dikatain segala. Wajar udah parkir tank. Iya benar. Iya. Dan Dan Inggris Johnston masuk kan, Jets fans. Inggris akan bertemu Norway di babak quarter final tanpa Kwanza. Ya nggak terlalu inilah. Tanpa Kwanza Nggak ya ada siapa ini yang bakal Tuchel jadi right back. dipusingkan nih akhirnya nggak ada siapa yang akan mengisi right backnya Inggris nih ketemu Jets Norway. fans aja. Jets fans aja. Udah paksain aja. sampai limit. Sampai tino. Udah. Bener. Mau apa lagi masa Rice dipaksa, jangan dong, itu udah pemain elit tengah itu udah Iya. biarin aja. Taruh di tengah dulu ya baru kalau udah mentok. Kalau baru udah geser. iya benar. Menurut lo gimana Mon? Inggris lawan Norway pertandingan ini prediksi lu gimana? Ya mungkin di sini bakal jadi pertandingan yang cukup seru ya karena ada beberapa pemain yang reuni lagi nih di dalam satu timnya kayak Rice ketemu kok Rice apa namanya si Odegaard ketemu Rice gitu. Terus juga kayak tim-tim di Norway ini banyak pemain dari Premier League juga, mungkin standarnya nih gue berharap kan match ini seseru match biasanya Premier League gitu. Ya menurut gue ya mungkin Norway bisa ngasih surprise yang lebih lagi gitu seperti Belgia di waktu itu yang sampai Kroasia ya yang all the way. Iya. Hampir all the way. Mungkin tahun ini mungkin akan jadi tahunnya Norway mungkin. Ya akhirnya defensive line-nya akhirnya ketemu striker yang yang akhirnya dites juga nih. Maksudnya nih, ya kan? Haaland lu nggak main-main Haaland nih. Kita lihat ini menarik banget nih. Gimana Inggris bisa meredam Haaland. Mungkin Alan bisa ngasih ini surprise kenalan ke Elliot Anderson. Boleh. Digebok. Kan dia bakal ketemu timnya juga tuh, O'Reilly kan? O'Reilly juga Bakal ya. ketemu O'Reilly. Buat ini ya welcoming Iya. welcoming ke Anderson ya. Mungkin bisa ditatar dulu di match ini. Awkward sih tapi nanti di latihan. Nggak apa-apa. Awkward di latihan ngalahin di. senior jatuhnya Haaland senior gitu ya. Oke, kita akan ke pertandingan selanjutnya nih ya. Pertandingan yang gue tunggu-tunggu untuk dibahas. Selalu. Ada Portugal lawan Spanyol yang dimenangkan oleh Spanyol 1-0 ya. Bang Dodo. Aduh. Lawan aja Uzbek. Udah bener saran kita, lu nggak dengerin podcast kita Bang Dodo. Lebih cocok ke Piala Asia, ketemu Qatar, Uzbek ya, lagi. Uzbek lagi, boleh deh, kuatrik, ya, 6 gol nggak apa-apa gitu loh. Tapi di pertandingan ini memang terlihat lagi kualitas Portugal yang udah mentok segitu-gitu aja, yang Sangat mentok. nggak ada kreativitas, nggak ada suplai bola yang pas buat Ronaldo. Akhirnya ya Spanyol dengan permainan yang ya like usual Spanyol lah ya. Walaupun beberapa kali juga gagal mencetak gol juga Spanyol, ada Oyarzabal gagal ya. Open goal di menit-menit awal. Tapi akhirnya ya Portugal juga nggak memiliki banyak peluang akhirnya untuk mencetak gol gitu. Menurut lu gimana Bill? Portugal. Di sini gue sangat melihat udah dari babak grup awal ya, emang Portugal kayaknya mainnya gitu-gitu aja dan benar nggak melangkah jauh dan dia nggak berubah sama sekali, nggak ada sistem, kita bisa lihat mainnya berantakan. Jelek. Wah bener, bukan berantakan lagi, jelek di mana Bruno jelek. ini tengahnya itu bukan mewah lagi, mewah itu. Iya, bener. Masa nggak bisa membuat create chances kepada seorang CR gitu. Betul. Sayang banget itu memang harus ada sistemnya itu supaya bisa main lancar itu kan. Buat memanfaatkan skuad yang ada, karena skuad ini ya hanya perlu arahan yang pas gitu ya buat akhirnya mendapatkan gol gitu ya. Tapi ya golnya juga nggak banyak juga Portugal kan. Paling di Nuno event Mendes ini. doang tuh, Nuno Mendes tiang Iya peluangnya ya. Menurut lo gimana Mon pertandingan ini?
Nangis dong, jangan nangis. Kan lu yang pengen pulang itu, kemarin pengen pulang. Jangan nangis. Udah apa? Gua daripada Jelasin. match ini gue bakal serakah dan gue lebih concern sama Bruno. Kalau Bruno di MU nanti mainnya kayak gini, Bruno lu Enggak ngapain lah. aja? Sumpah Enggak gue gak ngerti apakah ini salah Roberto Martinez yang Martinez. sistemnya jelek gitu. Pemain di midfield sekelas Vitinha, gue terserah Denny nanti fans Messi mau ngomong nih. Nanti fans Messi mau ngomong Bruno, Vitinha, João Neves nggak sekelas itu untuk mensupport Ronaldo dulu gitu, nanti dibilang. Dan menurut gua pemain-pemain itu kayaknya dikutuk sama Roberto Martinez untuk jelek mainnya karena sangat concern sekali. Iya, sangat ini ya, concerning ya, karena kalau misalkan pemain-pemain sekelas mereka main seperti itu di klub mereka, klub mereka akan crumble gitu. Apalagi Bruno kan, yang dimana Bruno tuh tiang dari Manchester United sekarang sih lihat. Kalau itu kalau sampai kayak gitu sih main. Nah, kalau Dodo mah gua enggak peduli lah ya, Dodo lu pulang aja sono. Enggak nih, menurut gua perbedaan Bruno di MU dan di Portugal terlihat dari right wing dan left wingnya gitu. Menurut gua di Portugal ini kanan dan kirinya bukan tipe runner gitu ya. Ya Pedro Neto sama Joao Felix gitu kan. Kalau di MU ada Cunha, ada Ahmad gitu yang bisa dikasih bola terobosan, bisa lari gitu. Sedangkan di Portugal ya muter-muter aja nih Neto, Felix muter-muter nggak jelas, Emang ya kan kualitas crossing nggak Chelsea. jelas gitu. Tulang tumitnya kelebihan sih, makanya dipotong. Iya, sepatunya Bolong ya. Tahu. Menurut lo apakah ini Copot lagi. salah Bruno atau ya wingnya kurang pas gitu? Kalau mau salah-salahan masalah pelatih itu Iya, benar semewah itu masa nggak bisa ngeracik Benar. dengan baik. Ya emang pelatihnya nggak jelas, Iya. penggantian pemainnya juga nggak jelas. Kalau salah Bruno sih enggak sih, berat banget punggung Bruno kalau kayak gitu. Menurut gua pribadi, walaupun dia emang jelek mainnya ya. Walaupun emang jelek semua, Clip that. bukan Bruno aja, semuanya. Semuanya jelek. Semuanya. Kecuali Nuno Mendes. Sebutin. Kecuali Ronaldo. Takut. Enggak lah, Ronaldo bagus. Nanti gue punya pesan-pesan buat Ronaldo ya. Ditunggu. Oke. Sekarang aja pesan buat Ronaldo yang udah masukin baju ke koper, udah ke bandara sekarang nih. Udah ke imigrasi, udah siap terbang. Pesan-pesan lu sebelum dia terbang. Mungkin gue pengen nyampein rasa respect gue ke Ronaldo juga ya. Mungkin kita 10 detik buat diem ya. Untuk 10 detik. Semoga Lu kenapa? Enggak. Kan 10 detik. iya. Berdoa buat Ronaldo yang terbaik. Maksudnya kita berdoa di sisa akhir karirnya gitu ya, yang happy aja. Maksudnya udahlah, udah tua, jangan stres, jangan banyak stres gitu ya. Atau main-main ke kampungnya deh ya, maksudnya ketemu neneknya, ketemu neneknya gitu kan. udah nggak ada kalau neneknya lagi di jauh banget. Sowan gitu ke makam neneknya gitu kan, maksudnya ke tetangganya bagiin sembako. Udahlah kayak gitu aja, charity aja, nggak usah main bola ya kan. Oh iya. Udah jualan jam aja, jualan parfum, Jualan villa lu promosiin villa lu aja Ronaldo ya kan. rasain lu. Sama inilah tolong dijenguk Matunis gitu. Iya, pahit Udah, pahit. ke situ aja, nggak usah main bola. Jenguk anaknya yang hilang itu gitu. Maksudnya diajak join lah ke Georgina and Ronaldo family, bawa ke Arab gitu. Kenalin ya, lah ya, kenalin ya sama Ronaldo Junior. Bener biar main lah, biar I live with my dad. I want to help her out. biar Martinez bisa bahasa Portugal. Bisa kan dulu kan training, masa nggak bisa dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Ya udah. Kita doakan yang terbaik buat Ronaldo. Terima kasih udah bermain di Piala Dunia ini. Iya. Bye bye Ronaldo. Jelek. Oke, kita akan bahas. Oh, kita bahas ininya dulu ya. Maksudnya previewnya dulu ya. Spanyol lawan Belgium ya, ketemu Belgium dia. Iya Ya benar. kan? Gimana Spanyol lawan Belgium? Di Belgium kan menang 4-1 lawan US. Gimana chance dari Spanyol? Apakah Bisa lah. dengan permainan sekarang bisa melangkah ke semifinal? Gimana nih? Siapa nih yang mau menjelaskan pihak Spanyol? Gue dulu deh. Oke. Kan lawan Portugal kan lebih gampang ya. 0-1 menang. Oke. Ini palingan 1 sama mungkin seri lah bisa. Ternyata Belgium lebih berbahaya dari Portugal. Berbahaya banget, ada oke, Lukaku, oke. ngeri. Ih, Lukaku lebih bagus dari Ronaldo berarti. Iya. Oke. Di World Cup ya. Iya, boleh.
Soalnya NPD yang itu. Ronaldo yang kidi. Iya, masa habis kalah nyebut dirinya mulu. Apa? Lagian kan banyak yang nyerang dia. Iya, aturan mah wise aja udah. Gitu. Kayak legowo next generation semangat gitu. Enggak usah ngomong sebelum gue nol titel ya elah. Ngawur banget lu. Kalau lu kesel banget nih sama Ronaldo, kenapa lu kesel banget sama Terlalu Ronaldo? ini maksud gue dia seorang god, udah enggak usah mikirin dirinya. Kita udah validasi lu jago. Maksudnya lu enggak usah gitu. Humble, be humble ya. Be humble ya. Karena Oke, dia oke, dia oke, tahu oke. dia ganteng gitu. GTGG. Masa gara-gara ganteng? Gua tau gua ganteng tuh Ronaldo tuh. Orangnya gitu ya, tipe-tipe orang tahu dirinya ganteng ya. Iya, gua ganteng nih, gua semua. Gua semua. Oke, kita bahas permainannya dulu. Gimana Spanyol lawan Belgia nih? Spanyol Belgia ya itu menurut gua ya seharusnya lumayan alot sih. Lumayan alot juga. Karena di mana ya nggak terlalu klinis juga ya Spanyol mainannya. Betul, Seharusnya betul. tipis-tipis bisa lah. Belgia bisa memanfaatkan lah ya. Bisa. Ada Charlie de Ketelaere, Iya, bisa. ada juga Trossard. Banyak. Kok gue ngomong Trossard nih ketawa sih. Lucu aja. Oke, ya banyak pemain-pemain berbahaya lah dari Iya. Belgia lah bisa. Gua ralat deh, sorry gua ralat deh. Ini jadi 1-0 juga deh, soalnya kan nggak kebobolan. Oh. Iya, mempertahankan rekor ini. Masih belum kebobolan Unai Spanyol. Simon. Apakah Lukaku berhasil mencetak gol ke gawang Oh, nggak Spanyol? bisa. Sub masuk di babak kedua, Lukaku Nggak bisa. golin. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa Udah juga. ngeri nih defense-nya. Siapa yang mau lewatin? Lewatin siapa? Kubarsien, Laporte, dan Kukureya. Kubarsikan. Menurut lo gimana Mon? Spanyol lawan Belgia. Ya semua yang terbaik lah untuk Spanyol, semua yang terbaik untuk Belgia karena Portugal udah keluar. Lu harus profesional respect, dong, lu respect. bahas Spanyol, Belgia lu harus Ya, tetap kita- semangat Ya, gitu loh. maaf, saya profesional dan juga Sakit yang tuh. penting saya nggak disrespect Ronaldo walaupun udah keluar. Soalnya nanti Nah, ya Oke, udah. oke. Untuk Nanti menarik. Ya, untuk Belgia lawan Spanyol mungkin yang jadi problem dari Spanyol ya mungkin itu ya striker besar yang selama ini kayaknya Belgia kemarin kan lawannya Balogun yang hilang 90 menit gitu kan. Sekarang bakal dites mungkin di Charles de Ketelaere dan juga Lukaku. Dan juga pemain-pemain winger yang kencang-kencang juga gitu yang Trossard dimilikin. Enggak. Kok Trossard kenceng tuh. Trossard kenceng. Oh iya. Ya mungkin di sini masih Spanyol sih, masih game Spanyol. Masih Spanyol? 1-0? Ya 2-1 lah, 2-1. 5-0? 5 boleh. 5-0. 5-0 untuk Spanyol. 5-0 ke Spanyol boleh. banyak Betul. banget. Eh, Biar senang fansnya. apakah Doku dan KDB starting lawan Spanyol? Nggak usah. Nggak usah. Tetap keep the winning team? Keep the winning team. Keep the winning Keep team the winning aja. team aja. Supaya chemistry-nya udah nih, udah pakem aja. Orang udah 8 besar nggak usah dikotak-atik harusnya. Iya, kalau kata-katik gagal waduh dikasih ya kena. Sama kita juga ini ya, doain sama Nana yang karena Oh, baru aja kena ngeri banget ACL ya. cederanya tuh. ACL kan? ACL sih seharusnya. ACL Ngeri ya. banget. Pray for Onana. Oke, kita akan bahas ke pertandingan terakhir, pertandingan yang baru aja selesai. Banyak banget kejadian-kejadian menarik di pertandingan ini. Kita akan bahas Argentina lawan Mesir ya. Yang akhirnya Argentina menang dramatis 3-2. Kita mulai dari mana dulu deh? Pertandingannya seru banget. Ini dulu dia kelihatannya fans banget Oke, coba deh dari POV fans Dodo gimana nih pertandingan ini? Gue nggak bilang fans Dodo ya. Oke. Maksud gua- Jangan dong. Ya kenapa emang? Lu bangga Iya, dong sama maksudnya fans kan lu Dodo. bukan Ya Fans enggak, maksud Dodo. gua untuk sekarang ya ngefans Dodo nggak ada salahnya ngefans Dodo Iya, juga nggak ngefans salah. Messi juga. Iya, gitu iya, kan. iya, masih iya. benar-benar. Oke. Nah kan kita Setuju, nggak- setuju. kan inklusivitas kan yang Iya, ditunjukkan betul, kan. betul. Nah Respect, untuk di gue game respect. ini iya makanya jangan disrespect mulu. Nah untuk game ini Jangan marah dong. Kan itu sih just kidding aja. untuk game ini ya Egypt kasihan sekali sih menurut gue udah fighting, udah semangatnya udah sangat kelihatan gitu di beberapa menit pertama, di nepis penalti juga sangat menaikkan momentum gitu. Betul. 3 gol ke gawang Argentina walaupun 1 dianulir gitu masih kurang cukup untuk mengalahkan tim Argentina mungkin ya gitu ya lanjut aja ke dia. Oke. Pasti ingat banget. Oke, menurut lu gimana? Secara permainan lagi-lagi menurut gua Argentina kurang meyakinkan. Di babak pertama kesulitan bongkar
pertahanan Mesir ya, walaupun kipernya Mesir juga gila sih babak pertamanya. Tapi kan ya lagi-lagi di match ini kelihatan banget Messi ini bebannya berat banget gitu, harus jadi kreatif, playmaking man juga ya kan, harus menyelesaikan juga gitu. Dia lagi ya. Iya, walaupun gagal di babak pertama, lalu ke babak kedua kebobolan lagi 1-0 Mesir. Jadi 2-0 ya. Iya, akhirnya bisa bounce back 3 gol nih. Gimana permainan Argentina? Apa yang berbeda dari permainan Argentina babak pertama dan babak kedua? Di sini gue lihat di babak pertama terlalu monoton, serangannya itu kayak lebih ke tengah 1-2 ke Messi terus. Dan itu udah ditutup dengan baik menurut gue oleh Mesir ya. Oke. Di babak pertama, tapi karena pelatihnya kayak taktik, di babak kedua itu berubah. Oke. Di menit 79 Messi rada digeser dia ya, agak ke kanan dan dia bisa membuat peluang juga ke Romero. Di situ momentum banget tuh. Bisa gol 1 tuh, akhirnya jadi berbuah gol-gol selanjutnya. Di mana volley-nya dia ngeri banget. Itu baru itu baru goat ya. Itu baru the goat. real. Ya emang golnya dari Romero itu bikin perbedaan sih. Semangat tim Argentina langsung berbeda, langsung lebih klinis lagi attackingnya ya kan. Sebelumnya ya menurut gue tim ini udah frustasi kan, nggak bisa gol lawan Mesir, sedangkan waktu udah semakin menipis gitu kan. Mesir juga secara counter attack juga gila juga ya, klinis banget. Harusnya bisa nambah 2 gol lagi, Bahkan lebih. Ada yang di clearance sama Paredes kalau nggak salah, yang counter attack bagus tuh. Oh, yang terakhir ya. Iya, Ya, ada beberapa tuh. Ya Mesir juga ya menurut gue bad luck aja lah ya. Menurut gue tim ini udah menunjukkan permainan terbaiknya, tapi ya Argentina as an experienced team ya kan, defending champion, akhirnya bisa membalikkan 15 menit terakhir kedudukan ya. 15 menit 3 gol loh. Siapa sangka Lautaro Martinez menurut Mahal gua di tuh, sisi peran kanan enak tuh tuh. udah mentok gue pikirkan, akhirnya crossing ke siapa nih crossing? Enzo. Nongol Enzo Fernandez kan, headingnya juga bagus. Cuma ditaruh di kanan, akhirnya menjadi gol akhir buat Argentina yang membawa Argentina ke babak selanjutnya. Betul. Di mana game selanjutnya akan bertemu Swiss yang menang cukup dramatis, menang lewat babak adu penalti lawan Kolombia. Gimana chance Argentina lawan Swiss? Apakah akan lebih mudah atau gimana nih? Gue melihat ya kalau lawan Argentina sebelum-sebelumnya juga kayak kita prediksi bakal mudah, ternyata enggak, ternyata susah-susah terus. Bahkan lawan tim yang notabene enggak terlalu dipandang. Iya, nah, benar. Gue menurut Yang tidak gue disangka-sangka. Swiss juga menurut gue bisa ngasih perlawanan sih seharusnya. Dimana dia lawan Kolombia yang kita tahu Kolombia itu sama sekali bukan tim jelek gitu. Benar. Saya cukup terkejut juga sih, maksudnya Kolombia kalah gitu ya, gagal cetak gol di normal time, akhirnya ke babak adu penalti. Kobel emang ya. Iya, Kobel sih emang gila, Kobel. Hey, Iya maksudnya Kobel itu jago banget gitu ya. Lagi-lagi Argentina ngadepin kiper-kiper yang ini udah verified jago nih kalau ini. Ya udah Kobel terkenal udah jago ya. Oke, udah. Bener nggak? Prediksi gue Messi dapat penalti lagi, Hey. ke save sama kiper. Kesal sama Kayaknya kiper ya. tapi gol ini dari tengah lapangan dia nanti buff gitu. Ngeri itu. Kalau bener Messi follow kita. Nggak mau. masa apa tantangan apaan itu suruh follow. Ya menurut gue juga Argentina bakal kesulitan lagi sih seperti game-game sebelumnya. Kalau nggak ada perubahan secara attacking, maksudnya lebih wingnya itu lebih, karena kan permainan mereka kan ketika udah di 3/4 lapangan gitu ya, udah di depan ya ke tengah lagi, mencari Messi 1-2 atau enggak cutback shooting gitu, nggak ada pergerakan dari winger yang bisa bikin perbedaan lah ya, maksudnya nggak monoton gitu pertandingan permainan Argentina gitu ya. Apalagi kemarin kelihatan banget kayak Alvarez dapat bola, ujung-ujungnya dia muter-muter nyari Messi juga kan. Iya benar. Dan Mesir sempat sangat disiplin sekali. Rapat dia pertahanannya walaupun akhirnya kebongkar ya. Iya. Ya
ya gimana ya, Messi sentris tim ya. Tapi ya selama itu works di akhir ya nggak apa-apa juga. Cuman apakah bisa sustain ketika ketemu tim-tim yang lebih susah lagi? Menurut lu gimana Bang? Permainan seperti ini yang dibawakan Argentina? Kalau nggak salah Messi tuh masih golin terus ya, apa namanya rekor dia ya di setiap game World Cup golin gitu. Menurut gua nanti tesnya bakal datang melawan Swiss gitu. Walaupun sebenarnya gue berharap yang menang Kolombia agar bisa revenge kan Copa. Gitu final Copa bisa terulang lagi. Mungkin itu gamenya akan lebih seru gitu Dan keras juga ya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan si Argen ini mainnya masih kayak kemarin mungkin bakal kesusahan di babak pertama lagi mungkin gitu. Nanti juga bakal mungkin, tapi gue ngeliatnya Argen ini nge-unlock lawannya nih bisa tiba-tiba gitu, kayak lawan Cape Verde kan juga kesusahan dulu terus baru akhirnya comeback lagi gitu. Nah, juga lawan Egypt juga kayak gini. Semoga ada justice buat Egypt. Semoga Swiss bisa. Nggak ada lah. Semoga Donald Ya Trump kan? tiba-tiba nelpon Messi Mesir rematch ya. Bisa gitu ya? Kalau gitu mendingan dia rematch US daripada Mesir, ngapain sana. Iya juga ya. Kenapa di ngurusin negara lain ya? Iya. Iya, tapi menarik lah menurut gua. Argentina nih kalau begini terus ya bisa-bisa tereliminasi nih kalau kayak gini. Ya, dan adanya kemenangan antara Argentina dan Mesir juga memperkokoh debat who is the GOAT. Udah itu udah. udah selesai ya, udah nggak usah didebat lagi lah. Messi is the GOAT guys. Udahlah, Ronaldo bisa pulang kampung ke Aceh nggak apa-apa. Ronaldo go back to your kid Martinez. Mesti di-mention lagi. Gak apa-apa, kasihan aja Martinez gitu ya. Kayaknya segitu aja review babak 16 besar. Kita juga akan bahas quarter final, banyak match-match seru yang akan kita bahas nanti. Jangan lupa subscribe, follow, comment, like semuanya di TikTok juga, di YouTube ini juga. Jangan lupa di subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye bye.